Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah memproklamasikan kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu. Bendera merah putih telah berkibar, lagu kebangsaan telah menggema. Dunia telah mengakui kita sebagai bangsa yang berdaulat. Tetapi, izinkan aku bertanya dengan suara yang mengguncang nuranimu. Apakah jiwa kita benar-benar sudah merdeka? Apakah pikiran kita sudah bebas? Ataukah tanpa kita sadari, kita masih memelihara satu bentuk penjajahan yang paling berbahaya? Penjajahan itu bukan datang dengan meriam, bukan datang dengan bedil, bukan datang dengan kapal perang. Penjajahan itu bersembunyi dalam cara kita berpikir. Namanya mentalitas jajahan. Mentalitas jajahan adalah ketika kita lebih mudah menyalahkan daripada bertanggung jawab. Ketika kita lebih bangga menjadi korban daripada menjadi pejuang. Ketika kita berkata, saya tidak bisa karena keadaan. Ketika kita berkata, saya begini karena sistem. Ketika kita berkata, saya gagal karena orang lain. Saudara-saudaraku, itulah rantai tak terlihat yang membelenggu jiwa, rantai yang lebih kuat daripada baja, rantai yang lebih kejam daripada cambuk penjajah. Bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang sibuk meratapi nasib. Bangsa yang besar dibangun oleh mereka yang berkata, ya, keadaan sulit, tetapi aku lebih keras dari kesulitan itu. Kita ini bangsa pejuang. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang sama yang dahulu melawan imperium. Apakah darah itu kini berubah menjadi air mata keluhan? Tidak, 1000 kali tidak. Mentalitas korban atau victim mentality adalah racun yang halus. Ia membuat kita merasa benar saat kita lemah. Ia membuat kita merasa suci saat kita gagal. Ia membuat kita merasa mulia saat kita menyerah. Padahal, kemerdekaan sejati menuntut keberanian untuk berkata, aku bertanggung jawab atas hidupku. Saudara-saudaraku, Marhanenisme mengajarkan bahwa rakyat kecil bukanlah objek penderita. Rakyat adalah subjek sejarah. Rakyat adalah penggerak zaman. Jika engkau lahir miskin, itu bukan aib. Jika engkau lahir di desa, itu bukan kelemahan. Jika engkau lahir tanpa fasilitas, itu bukan alasan untuk menyerah. Yang menjadi aib adalah ketika kita menjadikan keadaan sebagai alasan untuk tidak bangkit. Bangsa yang terus-menerus merasa dijajah oleh masa lalu tidak akan pernah sanggup menaklukkan masa depan. Kita boleh mengakui luka sejarah, kita boleh mengingat ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh menjadikan luka sebagai identitas. Ingatlah ini, orang yang terus merasa sebagai korban akan selalu menunggu diselamatkan. Orang yang merasa sebagai pejuang akan bangkit dan menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sikap. Kemerdekaan adalah keberanian untuk berdiri tegak meski dunia menekanmu. Kemerdekaan adalah tekad untuk berkata, aku bukan korban, aku adalah pencipta sejarah. Hari ini, kita memulai satu revolusi, bukan revolusi fisik, bukan revolusi berdarah, tetapi revolusi mental. Revolusi untuk menghancurkan mentalitas jajahan dalam diri kita. Revolusi untuk mematahkan rantai yang tak terlihat. Revolusi untuk membangkitkan raksasa yang tertidur dalam jiwa anak-anak Indonesia. Karena selama kita masih berpikir sebagai korban, selama itu pula kita tidak akan pernah menjadi tuan di negeri sendiri. Saudara-saudaraku, apakah engkau siap membakar habis mentalitas jajahan itu? Apakah engkau siap meninggalkan kenyamanan sebagai korban?
Apakah engkau siap memikul tanggung jawab sebagai manusia merdeka? Perjuangan ini baru saja mulai. Saudara-saudaraku, kita telah menyadari bahwa mentalitas jajahan adalah rantai tak terlihat. Tetapi sebuah rantai tidak muncul begitu saja. Ia ditempa, ia dipelihara, ia diwariskan. Pertanyaannya sekarang, dari mana rantai itu berasal? Rantai itu lahir bukan hanya dari sejarah penjajahan fisik, ia lahir dari penjajahan pikiran. Penjajah yang paling berbahaya bukanlah yang merampas tanahmu, melainkan yang merampas keyakinanmu. Ketika selama ratusan tahun rakyat diberitahu bahwa mereka lemah, bahwa mereka bodoh, bahwa mereka tidak mampu mengatur diri sendiri, lama-kelamaan, kebohongan itu menjelma menjadi kebenaran dalam benak. Inilah yang paling berbahaya. Penjajahan fisik bisa diusir dengan bambu runcing, tetapi penjajahan mental, ia bersembunyi dalam kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Ah, saya ini orang kecil. Ah, memang nasib kita begini. Ah, mau bagaimana lagi? Saudara-saudaraku, kalimat-kalimat itu tampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung racun yang mematikan keberanian. Bangsa yang terus berkata tidak bisa sebelum mencoba adalah bangsa yang sedang menjajah dirinya sendiri. Dan ketahuilah, mentalitas jajahan tidak selalu datang dari luar negeri. Ia bisa tumbuh dari lingkungan, dari sistem yang membuat manusia takut salah, dari budaya yang lebih suka menyalahkan daripada memperbaiki. Anak muda yang sekali gagal lalu dicemooh, lama-kelamaan akan takut mencoba. Rakyat yang berkali-kali dikhianati, lama-kelamaan akan memilih apatis. Disitulah mentalitas korban mulai berakar. Ia berkata, tidak usah bermimpi tinggi, nanti jatuh. Tidak usah melawan arus, nanti tersingkir. Diam saja, aman. Tetapi, dengarkan aku baik-baik. Sejak kapan bangsa pejuang memilih aman? Sejak kapan sejarah ditulis oleh mereka yang takut jatuh? Tidak ada revolusi yang lahir dari jiwa yang nyaman. Tidak ada kemerdekaan yang lahir dari pikiran yang tunduk. Saudara-saudaraku, mentalitas jajahan tumbuh subur ketika kita berhenti percaya pada kekuatan diri, ketika kita lebih percaya pada keterbatasan daripada kemungkinan, ketika kita menganggap penderitaan sebagai identitas permanen. Padahal penderitaan hanyalah batu loncatan, bukan takdir abadi. Lihatlah alam Indonesia, gunung meletus tetapi tanah menjadi subur, badai menerpa tetapi pohon yang kuat justru semakin berakar. Apakah manusia Indonesia lebih lemah dari pohon? Apakah jiwa kita lebih rapuh dari tanah vulkanik? Tidak, 1000 kali tidak. Kita ini bangsa yang lahir dari pergulatan, bangsa yang ditempa oleh penderitaan, bangsa yang berdiri bukan karena dimanja sejarah, tetapi karena menantang sejarah. Namun hari ini, tanpa kita sadari, kita sering menjadikan masa lalu sebagai tameng untuk tidak bergerak. Kita dijajah ratusan tahun, kita tertinggal, kita susah berkembang. Ya, itu fakta sejarah. Tetapi apakah sejarah itu untuk diratapi atau untuk dilampaui? Saudara-saudaraku, selama kita terus mengidentifikasi diri sebagai korban sejarah, selama itu pula kita tidak akan pernah menjadi penulis sejarah baru. Mentalitas jajahan bukan sekedar warisan kolonial, ia adalah pilihan. Pilihan untuk menyerah atau bangkit, pilihan untuk menyalahkan atau bertanggung jawab, pilihan untuk mengeluh atau mencipta. Hari ini kita harus jujur pada diri sendiri. Di dalam hati kita masing-masing, masih adakah suara kecil yang berkata, "Aku tidak mampu"? Jika ada, maka disitulah penjajah itu bersembunyi.
dan kita akan memburunya, kita akan mengusirnya, kita akan membebaskan diri kita sendiri. Tetapi pertanyaannya kini, bagaimana cara kita mematahkan rantai itu? Bagaimana cara mengubah pola pikir korban menjadi pola pikir pejuang? Saudara-saudaraku, kita telah membongkar akar mentalitas jajahan. Kita telah melihat bagaimana ia tumbuh dalam pikiran, dalam kebiasaan, dalam kata-kata yang tampak sepele. Sekarang, tibalah saatnya kita mengangkat palu pertama revolusi mental. Dan palu itu bernama kesadaran. Yah, kesadaran. Sebab tidak mungkin kita menghancurkan sesuatu yang tidak kita sadari keberadaannya. Tidak mungkin kita mematahkan rantai jika kita bahkan tidak tahu bahwa kita sedang terbelenggu. Kesadaran adalah cahaya. Dan begitu cahaya dinyalakan, kegelapan tidak bisa lagi bersembunyi. Saudara-saudaraku, langkah pertama menjadi manusia merdeka adalah berani berkata kepada diri sendiri, "Aku selama ini terlalu sering menyalahkan. Aku terlalu sering menunggu. Aku terlalu merasa tidak berdaya. Ini bukan untuk menyalahkan diri. Ini bukan untuk merendahkan diri. Ini untuk membangunkan diri. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah salah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui kesalahannya dan bangkit memperbaikinya." Kesadaran melahirkan satu sikap yang sangat revolusioner. Tanggung jawab pribadi. Saudara-saudaraku, selama kita menggantungkan nasib pada orang lain, selama kita berkata, "Kalau saja pemerintah begini, kalau saja orang tuaku begitu, kalau saja temanku mendukung," maka selama itu pula kita sedang menyerahkan kedaulatan diri. Apa arti kemerdekaan jika hidup kita ditentukan oleh alasan-alasan? Kemerdekaan sejati adalah ketika engkau berkata, "Aku bertanggung jawab atas sikapku. Aku bertanggung jawab atas usahaku. Aku bertanggung jawab atas masa depanku." Perhatikan baik-baik. Bertanggung jawab bukan berarti semua keadaan adalah salahmu. Bertanggung jawab berarti engkau memilih bagaimana merespons keadaan. Inilah bedanya korban dan pejuang. Korban berkata, "Aku diperlakukan tidak adil, maka aku berhenti." Pejuang berkata, "Aku diperlakukan tidak adil, maka aku menjadi lebih kuat." Saudara-saudaraku, seorang marhaen tidak menunggu belas kasihan. Ia bekerja dengan tangannya sendiri. Ia menciptakan nilai dari tanah yang diinjaknya. Ia mungkin miskin secara materi, tetapi ia kaya dalam harga diri. Apakah kita masih memiliki harga diri itu? Ataukah kita lebih suka simpati daripada solusi? Harga diri adalah fondasi kemerdekaan. Tanpa harga diri, manusia mudah tunduk. Tanpa harga diri, manusia merasa kecil. Dan mentalitas jajahan sangat senang pada jiwa yang merasa kecil. Hari ini, aku menyerukan satu deklarasi dalam dirimu. Deklarasi tanggung jawab. Deklarasi kedaulatan pribadi. Katakan dalam hatimu, "Aku bukan hasil dari keadaan. Aku adalah hasil dari keputusan-keputusanku." Jika engkau gagal, bangkit. Jika engkau ditolak, perbaiki. Jika engkau jatuh, berdiri lebih tegak. Jangan jadikan kegagalan sebagai bukti bahwa engkau korban. Jadikan kegagalan sebagai bukti bahwa engkau sedang bertumbuh. Sebab hanya mereka yang berani gagal yang akan berani berhasil. Hanya mereka yang berani bertanggung jawab yang akan menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, revolusi mental tidak dimulai dari istana. Ia dimulai dari cermin. Dari percakapan jujur antara engkau dan dirimu sendiri. Dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dari disiplin yang tidak terlihat tetapi terasa dampaknya. Kesadaran telah kita nyalakan, tanggung jawab telah kita deklarasikan, tetapi masih ada satu musuh yang sering menggagalkan langkah kita. Musuh yang bersembunyi dalam rasa takut.
Saudara-saudaraku, kita telah menyalakan cahaya kesadaran. Kita telah mendeklarasikan tanggung jawab pribadi. Tetapi begitu seseorang hendak bangkit, begitu seseorang hendak meninggalkan mentalitas korban, datanglah satu suara lirih yang mengguncang dada. Suara itu bernama takut. Takut gagal, takut ditertawakan, takut tidak diterima, takut berbeda, dan yang paling berbahaya, takut memikul tanggung jawab atas hidup sendiri. Saudara-saudaraku, mengapa mentalitas korban terasa nyaman? Karena ia membebaskan kita dari resiko, karena ia memberi kita alasan, karena ia menyediakan kambing hitam. Jika kita gagal, kita bisa berkata sistem yang salah. Jika kita tertinggal, kita bisa berkata keadaan yang tidak adil. Dan kita pun terbebas, bebas dari tanggung jawab. Tetapi dengarkan aku baik-baik. Kenyamanan seperti itu adalah kenyamanan penjara. Ia hangat, tetapi mengurung. Ia aman, tetapi membatasi. Takut adalah alat penjajahan paling halus. Ia tidak memukulmu, ia tidak mengikatmu. Ia hanya membisikkan, sudahlah, jangan coba-coba. Saudara-saudaraku, setiap kali engkau hendak bermimpi besar, takut berkata, nanti gagal. Setiap kali engkau hendak berbicara benar, takut berkata, nanti dikucilkan. Setiap kali engkau hendak bangkit, takut berkata, nanti jatuh lagi. Tetapi izinkan aku bertanya, sejak kapan kegagalan menjadi aib? Sejak kapan jatuh menjadi dosa? Sejak kapan dicemooh menjadi akhir dunia? Apakah para pejuang dahulu tidak takut? Tentu mereka takut. Mereka manusia, mereka punya keluarga, mereka punya keraguan. Tetapi mereka tidak membiarkan takut menjadi tuan atas jiwa mereka. Itulah perbedaannya. Takut adalah manusiawi, tetapi tunduk pada takut, itulah mentalitas jajahan. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar bukan bangsa yang tanpa rasa takut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan takut sebagai bahan bakar keberanian. Lihatlah lautan, ia tidak pernah tenang sepanjang waktu. Ada badai, ada gelombang, ada arus deras. Tetapi kapal yang kokoh tidak berhenti berlayar hanya karena ombak. Apakah engkau kapal yang berhenti karena gelombang kecil? Ataukah engkau kapal yang menantang samudra? Mentalitas korban berkata, aku takut gagal, maka aku tidak mencoba. Mentalitas pejuang berkata, aku takut gagal, maka aku berlatih lebih keras. Mentalitas korban berkata, aku takut ditolak, maka aku diam. Mentalitas pejuang berkata, aku takut ditolak, maka aku memperbaiki diri. Saudara-saudaraku, ketika engkau memutuskan untuk bertanggung jawab atas hidupmu, engkau sedang naik kelas sebagai manusia, dan setiap kenaikan kelas selalu menuntut keberanian. Hari ini mungkin engkau gemetar, hari ini mungkin engkau ragu, tetapi jangan jadikan gemetar itu alasan untuk mundur. Jadikan ia tanda bahwa engkau sedang bertumbuh. Ingatlah ini, lebih baik gagal sebagai pejuang daripada aman sebagai korban. Lebih baik dicemooh karena mencoba daripada dipuji karena tidak pernah berbuat apa-apa. Bangsa ini tidak membutuhkan generasi yang berfungkah. Bangsa ini membutuhkan generasi yang berani. Berani salah, berani belajar, berani bertanggung jawab. Saudara-saudaraku, takut tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi keberanian selalu bisa dipilih, dan pilihan itu ada di tanganmu. Sekarang, kita telah mengenali musuhnya, mentalitas korban, ketidaksadaran, dan ketakutan, tetapi perjuangan belum selesai. Saudara-saudaraku, kita telah membongkar rantai, kita telah menyalakan kesadaran, kita telah menantang ketakutan. Sekarang,
Saatnya kita membangun sesuatu yang baru. Karena menghancurkan mentalitas jajahan saja tidak cukup. Kita harus menggantinya dengan pola pikir manusia merdeka. Apakah itu manusia merdeka? Apakah ia manusia yang selalu menang? Apakah ia manusia yang tidak pernah gagal? Tidak. Manusia merdeka adalah manusia yang berdaulat atas pikirannya sendiri. Ia tidak mudah terseret arus opini. Ia tidak mudah merasa kecil karena hinaan. Ia tidak mudah menyalahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Saudara-saudaraku, manusia merdeka memahami satu prinsip agung. Aku mungkin tidak bisa mengatur angin, tetapi aku bisa mengatur layar kapalku. Inilah perbedaan mendasar antara korban dan manusia merdeka. Korban sibuk mengutuk angin, manusia merdeka sibuk mengatur layar. Korban menunggu badai reda, manusia merdeka belajar menari di tengah badai. Pola pikir manusia merdeka memiliki 3 pilar utama. Pertama, kedaulatan diri. Ia tidak menggantungkan harga dirinya pada pengakuan orang lain. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu nilainya tidak ditentukan oleh komentar di luar sana. Kedua, mentalitas bertumbuh. Ia tidak melihat kegagalan sebagai vonis. Ia melihatnya sebagai proses. Ia tidak berkata, "Aku memang bodoh." Ia berkata, "Aku belum belajar cukup." Perhatikan kata itu, belum. Di dalam kata belum ada harapan. Di dalam kata belum ada masa depan. Ketiga, keberanian mencipta. Manusia merdeka tidak menunggu peluang. Ia menciptakan peluang. Ia tidak berkata, "Tidak ada jalan." Ia berkata, "Kalau tidak ada jalan, aku akan membuat jalan." Bukankah dahulu bangsa ini juga begitu? Bukankah dahulu kita tidak diberi ruang, lalu kita menciptakan ruang? Bukankah dahulu kita dianggap tidak mampu, lalu kita membuktikan mampu? Mengapa semangat itu tidak kita hidupkan dalam kehidupan pribadi kita? Saudara-saudaraku, pola pikir manusia merdeka bukanlah teori kosong. Ia harus dilatih setiap hari. Ketika engkau gagal ujian, latih dirimu untuk bertanya, "Apa yang bisa aku perbaiki?" Ketika engkau ditolak pekerjaan, latih dirimu untuk berkata, "Aku akan meningkatkan kapasitas." Ketika engkau dikritik, latih dirimu untuk memilah mana yang membangun dan mana yang harus diabaikan. Inilah revolusi sejati, revolusi yang tidak terdengar gemuruhnya, tetapi mengguncang fondasi kehidupan. Revolusi yang terjadi dalam pikiran, dalam kebiasaan, dalam sikap sehari-hari. Saudara-saudaraku, mentalitas jajahan membuat kita merasa kecil. Pola pikir merdeka membuat kita merasa bertanggung jawab. Mentalitas jajahan membuat kita menunggu. Pola pikir merdeka membuat kita bergerak. Mentalitas jajahan membuat kita mengeluh. Pola pikir merdeka membuat mencipta. Hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Dalam setiap masalah yang kau hadapi, apakah kau sedang menjadi korban? Ataukah kau sedang menjadi pencipta solusi? Dalam setiap kegagalan, apakah kau sedang mencari alasan? Ataukah kau sedang mencari pelajaran? Saudara-saudaraku, bangsa yang merdeka dimulai dari individu yang merdeka, dan individu yang merdeka dimulai dari pikiran yang merdeka. Jika pikiran kita masih terbelenggu,
maka kemerdekaan hanya akan menjadi upacara. Tetapi jika pikiran kita merdeka, maka dimanapun kita berdiri, disitulah berdiri manusia berdaulat. Namun, satu pertanyaan penting masih tersisa. Bagaimana cara menanamkan pola pikir merdeka ini dalam tindakan nyata? Bagaimana agar ia tidak hanya menjadi semangat sesaat? Saudara-saudaraku, semangat telah kita kobarkan, pola pikir merdeka telah kita rumuskan. Tetapi izinkan aku berkata dengan jujur, semangat tanpa disiplin hanyalah api yang cepat padam. Berapa banyak di antara kita yang berapi-api hari ini, lalu esok hari kembali tenggelam dalam kebiasaan lama? Berapa banyak yang berkata, aku akan berubah, tetapi tidak pernah mengubah rutinitasnya? Saudara-saudaraku, kemerdekaan tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dalam kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Inilah rahasianya. Mentalitas jajahan tumbuh dari kebiasaan mengeluh, maka pola pikir merdeka harus tumbuh dari kebiasaan bertindak. Disiplin adalah bentuk cinta pada masa depan. Disiplin adalah bukti bahwa engkau menghormati potensimu sendiri. Tanpa disiplin, manusia mudah kembali menjadi korban. Ia kembali menyalahkan waktu. Ia kembali menyalahkan keadaan. Ia kembali menyalahkan orang lain. Tetapi manusia merdeka berkata, aku mungkin tidak menguasai dunia, tetapi aku menguasai diriku. Saudara-saudaraku, disiplin bukan penjara. Disiplin adalah pembebasan. Bayangkan seorang petani, ia tidak menunggu panen dengan berdoa saja. Ia bangun pagi, ia mencangkul, ia menanam, ia merawat setiap hari tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan kamera. Dan ketika panen tiba, orang-orang hanya melihat hasilnya, bukan kerja sunyinya. Begitu pula dengan revolusi mental. Engkau tidak akan berubah hanya karena mendengar kata-kata indah. Engkau berubah karena melatih dirimu setiap hari. Bangun lebih awal ketika pikiran berkata, tidur saja. Belajar ketika pikiran berkata, nanti saja. Bertanggung jawab ketika hati berkata, itu bukan urusanku. Disitulah kemerdekaan ditempa. Mentalitas korban menyukai kenyamanan. Mentalitas merdeka menyukai pertumbuhan. Mentalitas korban mencari hiburan terus-menerus. Mentalitas merdeka mencari peningkatan diri terus-menerus. Saudara-saudaraku, jika engkau ingin menjadi manusia merdeka, bangun disiplin pribadi. Disiplin dalam berpikir positif, disiplin dalam bekerja keras, disiplin dalam menepati janji, terutama janji kepada diri sendiri. Karena orang yang tidak bisa menepati janji pada diri sendiri akan sulit dipercaya oleh sejarah. Hari ini, jangan hanya berkata, aku ingin berubah. Tentukan satu kebiasaan baru, satu tindakan nyata, satu komitmen kecil, dan pertahankan. Namun perjuangan kita tidak berhenti pada diri sendiri. Karena manusia merdeka bukan hanya membebaskan dirinya, ia juga memberi dampak pada lingkungannya. Saudara-saudaraku, kita telah berbicara tentang diri, tentang kesadaran, tentang tanggung jawab, tentang disiplin. Tetapi manusia tidak hidup sendirian. Ia hidup di tengah keluarga, ia hidup di tengah masyarakat,
Ia hidup di tengah bangsa. Dan disinilah satu kebenaran besar harus kita pahami. Mentalitas jajahan bukan hanya masalah individu, ia bisa menjadi budaya. Jika satu orang mengeluh, itu suara pribadi. Tetapi jika satu kampung mengeluh, itu menjadi kebiasaan. Jika satu generasi merasa korban, itu menjadi karakter zaman. Saudara-saudaraku, budaya korban tercipta ketika keluhan lebih sering didengar daripada solusi, ketika gosip lebih cepat menyebar daripada gagasan, ketika kritik disampaikan tanpa tanggung jawab. Budaya korban membuat orang yang berani mencoba justru ditertawakan, membuat orang yang berbeda justru dicurigai, membuat orang yang gagal justru dihina. Bagaimana mungkin manusia merdeka tumbuh dalam tanah seperti itu? Karena itu, revolusi mental tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Ia harus menjadi gerakan kolektif. Kita harus membangun budaya baru, budaya yang menguatkan, bukan melemahkan, budaya yang mendorong, bukan menjatuhkan. Saudara-saudaraku, bayangkan sebuah lingkungan di mana ketika seseorang gagal, yang terdengar bukan ejekan, tetapi dorongan. Bayangkan sebuah komunitas di mana ketika seseorang bermimpi besar, yang terdengar bukan keraguan, tetapi dukungan. Itulah ekosistem manusia merdeka. Bangsa ini dahulu merdeka bukan karena satu orang saja. Ia merdeka karena kesadaran kolektif, karena semangat gotong royong, karena keyakinan bersama bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari. Apa arti berdikari dalam konteks hari ini? Artinya, kita tidak saling menjatuhkan demi kepentingan kecil. Artinya, kita tidak membangun kepuasan dari kegagalan orang lain. Artinya, kita saling mengangkat. Saudara-saudaraku, jika engkau ingin memutus mentalitas korban, mulailah dari percakapanmu. Berhenti menyebarkan keluhan tanpa solusi. Berhenti merayakan kegagalan orang lain. Berhenti memelihara pesimisme. Sebaliknya, sebarkan semangat, sebarkan keberanian, sebarkan keyakinan bahwa kita bisa. Ingatlah satu hal, lingkungan bisa membentuk pikiran, tetapi pikiran yang kuat juga bisa membentuk lingkungan. Jadilah orang pertama yang berubah. Jadilah orang pertama yang tidak ikut-ikutan mengeluh. Jadilah orang pertama yang berkata, "Mari kita cari jalan." Saudara-saudaraku, bangsa yang besar tidak lahir dari individu-individu yang saling menyalahkan. Ia lahir dari individu-individu yang saling menguatkan. Mentalitas jajahan membuat kita saling curiga. Mentalitas merdeka membuat kita saling percaya. Mentalitas jajahan membuat kita berpikir sempit. Mentalitas merdeka membuat kita berpikir sebagai satu tubuh, satu bangsa. Jika satu anak muda bangkit, itu awal. Jika 1000 anak muda bangkit, itu gerakan. Jika satu generasi bangkit, itu perubahan sejarah. Saudara-saudaraku, revolusi mental yang kita bangun ini bukan sekadar untuk sukses pribadi. Ia untuk membangun peradaban yang berdaulat, peradaban yang tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Namun,
ada satu ujian besar yang sering merusak semangat kolektif ini. Ujian ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan yang nyata. Saudara-saudaraku, kita telah membangun kesadaran, kita telah menegakkan tanggung jawab, kita telah menumbuhkan disiplin dan budaya yang saling menguatkan. Tetapi kini kita tiba pada medan yang sesungguhnya. Bagaimana jika ketidakadilan itu nyata? Bagaimana jika sistem memang pincang? Bagaimana jika perlakuan tidak adil benar-benar terjadi? Apakah kita harus diam? Apakah kita harus menerima begitu saja? Tidak, 1000 kali tidak. Tetapi dengarkan baik-baik. Melawan ketidakadilan tidak sama dengan memelihara mentalitas korban. Inilah garis tipis yang harus kita pahami dengan jernih. Saudara-saudaraku, mentalitas korban berkata, sistem rusak, maka aku tidak bisa apa-apa. Mentalitas revolusioner berkata, sistem rusak, maka aku harus menjadi bagian perbaikannya. Mentalitas korban berhenti pada keluhan. Mentalitas revolusioner bergerak menuju solusi. Mentalitas korban marah tanpa arah. Mentalitas revolusioner marah dengan visi. Marah boleh, kecewa boleh, merasa tidak adil itu manusiawi. Tetapi jangan berhenti pada emosi. Emosi harus diubah menjadi energi. Energi harus diarahkan menjadi aksi. Aksi harus dipandu oleh visi. Saudara-saudaraku, bangsa ini dahulu tidak merdeka karena mengeluh. Ia merdeka karena mengorganisir diri. Ia merdeka karena membangun kesadaran kolektif. Ia merdeka karena memiliki tujuan yang jelas. Itulah revolusi yang cerdas. Itulah perlawanan yang bermartabat. Jika engkau menghadapi ketidakadilan di tempat kerja, tingkatkan kompetensimu, bangun jaringan, bersuara dengan data dan etika. Jika engkau melihat sistem pendidikan yang lemah, jadilah pelajar yang haus ilmu, jadilah pengajar yang berdedikasi, jadilah inovator. Jika engkau melihat korupsi moral, mulailah dari integritas pribadi. Perubahan tidak selalu lahir dari teriakan. Seringkali ia lahir dari konsistensi yang tak tergoyahkan. Saudara-saudaraku, bangsa yang ingin dihormati dunia harus membangun kapasitas, bukan hanya retorika. Jika kita terus merasa korban, kita akan terus meminta. Tetapi jika kita meningkatkan kualitas diri, kita akan mampu memberi. Saudara-saudaraku, melawan mentalitas jajahan bukan berarti menutup mata terhadap ketidakadilan. Justru sebaliknya, kita membuka mata, kita berdiri tegak, dan kita berkata, aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi agen perubahan. Inilah sikap revolusioner yang dewasa. Bukan amarah yang membakar habis tanpa arah, tetapi api yang terkendali, yang menerangi jalan masa depan. Namun, untuk menjadi agen perubahan, ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Kita harus memiliki visi yang lebih besar dari luka kita. Tanpa visi, kita mudah kembali terjebak dalam keluhan. Tanpa cita-cita besar, kita mudah puas dengan alasan. Saudara-saudaraku, kita telah berbicara tentang keberanian, tentang disiplin, tentang perlawanan yang cerdas.
Tetapi semua itu akan kehilangan arah jika kita tidak memiliki visi. Tanpa visi, perjuangan menjadi lelah. Tanpa visi, keberanian menjadi sia-sia. Tanpa visi, revolusi mental hanya menjadi slogan. Apa itu visi? Visi adalah gambaran tentang masa depan yang lebih tinggi daripada keadaan kita hari ini. Visi adalah kompas ketika badai datang. Visi adalah api yang tetap menyala ketika semangat sedang redup. Saudara-saudaraku, mentalitas korban hidup dari luka masa lalu. Manusia merdeka hidup dari mimpi masa depan. Korban berkata, "Aku begini karena dulu." Manusia merdeka berkata, "Aku akan menjadi begini karena esok." Bangsa yang besar selalu memiliki cita-cita besar. Jika cita-citamu hanya sekedar bertahan hidup, maka engkau akan mudah menyerah. Tetapi jika cita-citamu adalah membangun peradaban, maka rintangan sebesar apapun akan terasa kecil. Saudara-saudaraku, generasi merdeka harus berani bermimpi tinggi. Bukan mimpi yang egois, bukan mimpi yang hanya untuk diri sendiri, tetapi mimpi yang melampaui kepentingan pribadi. Mimpi untuk menciptakan karya, mimpi untuk mengangkat derajat bangsa, mimpi untuk memberi manfaat bagi sesama. Mengapa mentalitas jajahan sulit dihilangkan? Karena orang yang tidak punya mimpi besar akan selalu sibuk dengan masalah kecil. Ia tersinggung oleh kritik kecil. Ia patah semangat oleh kegagalan kecil. Ia berhenti oleh hambatan kecil. Tetapi orang yang memiliki visi besar, ia melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Ia melihat rintangan sebagai ujian kapasitas. Ia melihat kesulitan sebagai proses pendewasaan. Lihatlah matahari. Ia tidak berhenti terbit hanya karena awan menutupinya. Ia tetap bersinar meski tertutup sesaat. Begitu pula manusia berjiwa besar. Ia tetap bergerak meski sementara terhalang. Saudara-saudaraku, tanyakan pada dirimu malam ini, untuk apa engkau hidup? Apa warisan yang ingin engkau tinggalkan? Apa makna yang ingin engkau ciptakan? Jika engkau tidak menentukan arah hidupmu, maka keadaan akan menentukannya untukmu. Dan disitulah mentalitas korban kembali masuk. Visi melahirkan daya tahan. Visi melahirkan disiplin. Visi melahirkan keberanian. Karena ketika tujuanmu besar, engkau tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Saudara-saudaraku, bangsa ini membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi visioner. Generasi yang tidak hanya bertanya, "Apa yang bisa aku dapat?" tetapi bertanya, "Apa yang bisa aku bangun?" Jika satu anak muda memiliki visi besar, ia akan mengubah dirinya. Jika ribuan anak muda memiliki visi besar, mereka akan mengubah bangsa. Jangan biarkan hidupmu hanya menjadi reaksi terhadap keadaan. Jadilah pencipta arah, jadilah penentu langkah. Karena manusia tanpa visi mudah menjadi korban, tetapi manusia dengan visi akan menjadi pelopor. Namun visi saja tidak cukup jika kita tidak memiliki keyakinan pada diri dan bangsa kita sendiri. Saudara-saudaraku, kita telah berbicara tentang visi, tentang mimpi besar yang melampaui diri sendiri. Tetapi ada satu fondasi yang menentukan apakah visi itu akan menjadi kenyataan atau hanya angan-angan, yaitu
kepercayaan diri. Bukan sekedar percaya pada diri pribadi, tetapi percaya pada jati diri sebagai bangsa. Mentalitas jajahan tidak hanya membuat individu merasa kecil, ia membuat bangsa merasa inferior. Ia membuat kita berkata dalam hati, kita tidak akan bisa seperti mereka. Bangsa lain memang lebih maju. Kita ini tertinggal. Saudara-saudaraku, kalimat-kalimat itu adalah gema penjajahan mental. Penjajahan yang membuat kita ragu terhadap potensi sendiri. Penjajahan yang membuat kita kagum berlebihan pada luar, tetapi meremehkan dalam. Aku bertanya padamu, apakah tanah yang kita pijak ini tanah yang miskin? Apakah sejarah kita sejarah yang hina? Apakah kebudayaan kita budaya yang tidak bernilai? Tidak, 1000 kali tidak. Kita adalah bangsa dengan kekayaan alam yang melimpah. Kita adalah bangsa dengan budaya yang agung. Kita adalah bangsa dengan sejarah perjuangan yang luar biasa. Lalu mengapa kita harus merasa kecil? Saudara-saudaraku, kepercayaan diri nasional bukan berarti sombong, bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kepercayaan diri nasional berarti sadar akan potensi dan bertekad mengembangkannya. Bangsa yang tidak percaya diri akan selalu menjadi pengikut. Ia meniru tanpa menyaring, ia mengagumi tanpa memahami, ia mengkonsumsi tanpa mencipta. Tetapi bangsa yang percaya diri, ia belajar dari dunia tetapi tidak kehilangan jati diri. Ia terbuka tetapi tetap berdiri tegak. Kita boleh mengambil ilmu dari mana saja, kita boleh belajar dari siapa saja, tetapi kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa kita juga mampu mencipta. Saudara-saudaraku, mentalitas jajahan membuat kita berpikir bahwa produk luar selalu lebih baik, bahwa gagasan luar selalu lebih pintar, bahwa orang luar selalu lebih hebat. Padahal kehebatan bukan soal asal-usul. Kehebatan soal kerja keras, integritas, dan visi. Jika engkau terus merasa bangsa ini tidak mampu, maka engkau akan terus mencari penyelamat dari luar. Tetapi jika engkau percaya bangsa ini mampu, maka engkau akan menjadi bagian dari solusi dari dalam. Percaya diri nasional dimulai dari percaya diri pribadi. Bangga menjadi anak Indonesia, bangga berbicara dengan identitas sendiri, bangga berkarya dengan nilai-nilai sendiri. Bukan bangga secara kosong, tetapi bangga karena berkontribusi. Saudara-saudaraku, dunia tidak menghormati bangsa yang terus merendahkan dirinya sendiri. Dunia menghormati bangsa yang tahu nilainya. Jika kita ingin berdiri sejajar, maka kita harus berhenti merasa inferior. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai diri sendiri. Hari ini aku menyerukan, bangunlah rasa percaya diri sebagai generasi Indonesia. Bangunlah keyakinan bahwa kita bisa bersaing. Bangunlah tekad bahwa kita bukan bangsa pengikut. Kita adalah bangsa pencipta. Namun perjalanan kita belum selesai. Setelah percaya diri, setelah memiliki visi, setelah membangun disiplin, kita harus memastikan bahwa api ini tidak padam di tengah jalan. Saudara-saudaraku, api telah kita nyalakan. Kesadaran telah bangkit. Keberanian telah ditegakkan.
Visi telah ditetapkan. Kepercayaan diri telah dikobarkan. Tetapi izinkan aku mengingatkan satu hal yang sangat penting. Lebih mudah menyalakan api daripada menjaganya tetap menyala. Berapa banyak orang yang bersemangat di awal, lalu redup di tengah jalan. Berapa banyak yang berteriak tentang perubahan, tetapi menyerah ketika ujian datang. Saudara-saudaraku, mentalitas jajahan sering kembali bukan dalam bentuk besar. Ia kembali secara halus, sedikit demi sedikit, lewat rasa lelah, lewat rasa kecewa, lewat rasa putus asa. Dan jika kita tidak waspada, kita akan kembali pada kebiasaan lama, mengeluh, menyalahkan, menyerah. Karena itu, menjaga api kemerdekaan mental memerlukan dua hal: konsistensi dan integritas. Konsistensi berarti tetap berjalan meski tidak ada yang melihat, tetap disiplin meski tidak ada yang memuji, tetap berjuang meski hasil belum tampak. Tanpa integritas, visi menjadi omong kosong. Tanpa konsistensi, semangat menjadi ilusi. Saudara-saudaraku, revolusi mental sejati bukanlah perubahan yang dramatis di depan umum. Ia adalah perubahan yang tenang, yang terus berlangsung, yang mengakar dalam karakter. Karakter itulah yang akan menjadi warisan. Ya, warisan. Bukan hanya harta yang kita tinggalkan, bukan hanya jabatan yang kita capai, tetapi sikap hidup yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jika hari ini kita memilih mentalitas korban, maka kita sedang mewariskan kelemahan. Tetapi jika hari ini kita memilih mentalitas merdeka, maka kita sedang mewariskan keberanian. Anak-anak kita akan belajar bukan dari nasihat kita, tetapi dari teladan kita. Mereka akan melihat apakah kita mudah mengeluh, apakah kita mudah menyerah, ataukah kita tetap tegak meski badai datang. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar dibangun oleh karakter yang kuat, dan karakter yang kuat dibentuk oleh pilihan yang konsisten. Setiap hari engkau memilih menjadi korban atau menjadi pejuang, menjadi pengeluh atau menjadi pencipta, menjadi penonton atau menjadi pelopor. Pilihan itu mungkin tampak kecil, tetapi jika diulang ribuan kali, ia membentuk takdir. Jangan tunggu motivasi, jangan tunggu suasana hati. Bertindaklah karena itu benar. Bertindaklah karena itu sesuai dengan nilai yang engkau yakini. Itulah integritas, itulah kemerdekaan sejati. Saudara-saudaraku, suatu hari kelak, ketika kita menoleh ke belakang, kita ingin berkata dengan bangga, "Aku tidak hidup sebagai korban, aku hidup sebagai manusia merdeka." Dan kini, kita mendekati puncak dari perjalanan ini. Kita telah memahami musuhnya, kita telah menempa diri, kita telah membangun visi dan karakter. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah menempuh perjalanan panjang. Kita telah membongkar mentalitas jajahan. Kita telah menyalakan kesadaran. Kita telah memilih tanggung jawab. Kita telah menantang ketakutan. Kita telah membangun disiplin, visi, dan kepercayaan diri. Sekarang tibalah saatnya.
bukan hanya memahami, tetapi menetapkan sikap. Karena revolusi yang sejati selalu ditutup dengan deklarasi. Dahulu, kemerdekaan bangsa ini diproklamasikan dengan kalimat yang mengguncang dunia. Hari ini, kita akan memproklamirkan kemerdekaan dalam diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, ikuti aku dalam hati kalian. Aku bukan korban keadaan. Aku bukan tawanan masa lalu. Aku bukan budak dari ketakutan. Aku adalah manusia merdeka. Aku bertanggung jawab atas hidupku. Aku memilih bertumbuh, bukan mengeluh. Aku memilih mencipta, bukan menyalahkan. Jika sistem tidak adil, aku akan memperbaiki diriku dan berkontribusi memperbaikinya. Jika kegagalan datang, aku akan bangkit dan belajar. Jika dunia meragukanku, aku akan membuktikan dengan karya. Aku percaya pada diriku. Aku percaya pada bangsaku. Aku percaya bahwa Indonesia tidak ditakdirkan untuk menjadi pengikut, tetapi untuk berdiri sejajar, bahkan memimpin. Saudara-saudaraku, mentalitas jajahan berhenti hari ini, bukan besok, bukan nanti, hari ini. Mulai hari ini, setiap keluhan akan kita ubah menjadi tindakan. Setiap ketakutan akan kita ubah menjadi keberanian. Setiap kegagalan akan kita ubah menjadi pelajaran. Karena kita sadar, kemerdekaan bukan sekedar peristiwa sejarah. Kemerdekaan adalah sikap hidup. Bangsa yang besar tidak lahir dari manusia-manusia yang merasa kecil. Bangsa yang kuat tidak dibangun oleh jiwa-jiwa yang terus merasa tertindas. Bangsa yang besar dibangun oleh manusia merdeka. Manusia yang berani berpikir sendiri. Manusia yang berani bertanggung jawab. Manusia yang berani bermimpi besar. Saudara-saudaraku, suatu hari dunia akan bertanya, dari manakah datangnya generasi yang begitu tangguh? Dan jawabannya adalah, dari generasi yang berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pencipta sejarah. Ingatlah selalu, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan masa depan. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita berdiri. Bangkitlah wahai generasi Indonesia, tegakkan kepalamu, bentangkan dadamu, hancurkan mentalitas jajahan dalam dirimu, nyalakan api kemerdekaan dalam pikiranmu, dan jadilah manusia merdeka yang hidup bukan sebagai korban zaman, tetapi sebagai penentu zaman.